Halo semua, kembali lagi di vlog Adiredo. Kali ini saya masih ada di daerah Salatiga. Di samping saya sudah ada Honda Freed, atau kalau orang yang lidahnya kaku itu Honda Freed kalau ngomong. Terserah mau bilang Freed atau Freed. Yang penting di sini Honda Freed. Nah, di sini ada Honda Freed keluaran tahun 2012, varian tertinggi yaitu varian E PSD. Kita semua tahu kalau Honda Freed ini memanjangkan body jazz ibaratnya. Ini kalau Freed ini mencapai 4,2. Terus juga tingginya juga tinggian Freed. Itu lebih tinggi berapa mili daripada jazz. Begitu juga dengan mesin dari Honda Freed ini. Inline 4 garis iVTEC tapi SWC. Ini dayanya mungkin kalau dihitung-hitung, kalau dibandingkan dengan jazz itu dayanya lebih gedean jazz. Jazz itu sampai daya maksimal itu tembus 120 horsepower. Kalau Freed ini ya sekitar kira-kira 118 horsepower. Jadi lebih dikecilkan. Tapi kalau untuk torsi itu besaran Freed. Kalau jazz itu 145 Nm, kalau Freed sekitar 148 ya kalau nggak salah. Dan kalau dari depan juga, ini kan kalau lampu kayak gini kan, ini masih kalau tipe yang walaupun tipe PSD ini masih lampunya headlamp sama lampu ini senja. Terus sen itu masih pakai yang model bolam. Kemudian, nah ini di bagian sini untuk yang keluaran setelah tahun 2013 itu udah ada fog lamp yang varian paling atas. Itu udah tambah fog lamp. Nah, perbedaan di situ. Tapi ini karena PSD yang keluaran tahun 2012 belum tersemat. Setelahnya atau tahun setelahnya tahun 2013 baru ada. Oke, kita masuk ke dalam. Oh ya, sebelum masuk ini kebetulan ini juga roda. Kalau untuk roda bagian depan ini, roda ini kalau bawaan ini ringnya 15 benar, ini udah diganti dengan ring 17 dan bannya juga model yang tipis. Oke, kalau kita udah masuk di bagian kabin, ini kesan pertama kalau menurut saya, ini kesan pertama kalau udah ada di belakang dashboard atau belakang setir. Ini mirip-mirip Odyssey. Ini mirip-mirip, cuman ya mirip-mirip aja sih kalau menurut saya. Posisi speedo ini ada di agak menjorok ke depan, jadi dekat dengan kaca depan. Ini kalau yang kurang biasa, atau nggak terbiasa, ini mungkin agak mengganggu ya ini kalau untuk speedo ini, posisi speedo ini. Kemudian dapat kita lihat ini kan speedonya masih model analog. Terus ini kan, ini untuk transmisi CVT, udah CVT ya. Kemudian untuk pengaturan AC udah full digital ya. Ini bahkan untuk ventilasi juga sudah full digital. Ini kalau untuk naruh barang kayaknya nggak cocok. Tapi kalau misalkan ini tambahin atau yang anti geser itu seperti macam karet itu mungkin bisa untuk naruh HP atau sembarang, atau koin yang ada aksen lengket-lengketnya itu. Covernya kayak gitu. Tapi kalau di sini di bagian belakang ini, di bagian bawah hitch unit ini bisa buat untuk nyimpen barang-barang yang tipis. Kemudian kompartemen di sini ada nih. Ada tempat menyimpan kompartemen sini.
Kemudian di tengah juga ada, ini kan di daerah sini. Untuk power outlet ini cuma dibekali satu ya. Oh, ini tempat menyimpan air minum, botol minuman maksudnya. Tempat menyimpan botol minuman di sana ada, di bagian pintu itu ada, di bagian kemudi juga ada, terus bagian kanan juga masih disediakan. Ini kebetulan juga setir, belum teleskopik. Kemudian untuk ini di bagian bawah atau bagian bawah kanan setir itu ada beberapa tombol, antara lain untuk retract, electric retract, kemudian ini electric mirror, dan ini untuk ngatur ini sliding door di pintu tengah. Pengaturan kursi masih manual ini kan, ini sampai mentok belakang. Kemudian recliningnya belum elektrik, masih model biasa. Nah ya, di sini kalau untuk parking brake ini sudah menggunakan model injakan kaki. Ini keinget kayak waktu ini mengendarai mobil di Jepang. Ini parking brake-nya model injakan kaki. Nih kan crack, udah crack kayak gitu. Kemudian di sini juga ada armrest. Ini kebetulan joknya juga sudah diganti atau dikasih cover, jadi bukan bawaan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kabin tengah. Ada pegangan tangan di bagian pilar tengah. Ini ada dibekali dengan pegangan pilar tengah. Dia lampu ini kita matikan. Tengah ada lampu yang masih bolam, depan juga bolam. Ini kan. Kita matikan dulu. Frit yang keluaran tahun 2012, varian PSD atau varian paling atas, ini kan kalau bagian kabin tengah itu kan belum disemat double blower, alias ya kosong. Nah, jadi kalau tadi kalau di depan itu kan yang keluaran 2012 varian tertinggi itu kan belum, yang pertama belum disemat lampu fog lamp, tambahan lagi juga belum ada yang double blower atau tengahnya belum ditambahin double blower. Jadi kalau untuk yang keluaran tahun 2013 atau versi berikutnya itu sudah ada double blower dan lampu fog lamp itu tadi. Paling cuma itu aja sih. Di sini kalau untuk tempat penyimpanan itu paling cuma ada ini tempat menyimpan botol minuman. Itu terus kemudian ini ada armrest dengan jok yang ini tipe atau model captain seat yang ini ya lebih personal, lebih enak, dengan headrest yang enak juga ini kan, pas. Kemudian ada ini juga sabuk pengaman di setiap bangku, bahkan sampai ke bangku bagian belakang juga dilengkapi dengan sabuk pengaman. Kemudian untuk sliding door ini untuk varian PSD atau EPSD varian tertinggi, ini untuk sliding door ini sudah dilengkapi dengan electric sliding door atau power sliding door. Ini di kedua sisi. Tapi kalau untuk yang tipe di bawahnya atau mungkin apa ya, tipe atau SS kalau nggak salah, itu cuma di bagian kiri yang dilengkapi dengan electric atau power sliding door. Jadi kalau yang PSD ini udah di kedua sisi. Sekarang kita coba masuk ke baris ketiga. Di baris ketiga ini enak banget. Ini kalau dibandingkan dengan MPV yang lain, misalkan Avanza R3 atau apa ya, Livina, ini posisi duduknya enak. Ini karena bisa di reclining. Tempat duduknya bisa di reclining. Ini sampai segini.
Ini untuk perjalanan jauh cocok, enak. Terus ini untuk legroom juga nggak sempit-sempit amat, tapi pas lah. Sayang untuk ini ya, posisi lutut ini nggak, kurang begitu ini ya, kurang, kalau menurut saya ini kurang turun. Jadi kalau untuk perjalanan jauh ini gampang capek kalau terlalu ngangkat kayak gini. Tapi keseluruhan kalau untuk tempat duduk enak. Legroom juga nggak sempit. Ini joknya bisa declining mentok, lumayan kalau untuk tiduran ya, walaupun nggak seenak baris kedua. Oke, sekarang kita pindah ke bagian bagasi. Kita balikin, sekarang kita tutup. Oke, untuk bagian bagasi ini kurang begitu gede. Ini kebetulan juga sudah ditambahin tempat naruh speaker atau ditambahin speaker. Terus ada juga ini ornamen-ornamen atau ini tambahan sendiri. Ini otomatis jelas mengurangi kapasitas atau daya tampung dari bagasi ini sendiri. Jadi kalau menurut saya untuk dengan keadaan penumpang penuh atau baris pertama, kedua, ketiga itu full penumpang, ini otomatis kan tempat untuk muat barang kan cuman bagian belakang, mengandalkan bagian belakang yang ya cuman tersisa segini. Jadi kalau misalkan yang terisi cuman sampai baris kedua, ini masih terakomodir dengan cara ini, melipat baris ketiga. Ini kita lipat ke samping kanan, samping kiri, kemudian baru kita mendapat tempat untuk menaruh barang yang lebih gede atau lebih besar. Nah, di sini juga ada baut atau ini skrup untuk menurunkan ini ban cadangan. Ini di sini bisa diputar. Ini ban cadangan disimpan di bagian bawah luar. Jadi ini enggak di dalam, tapi di bagian bawah luar. Ada di sini. Sekarang kita tutup. Di sini juga dilengkapi dengan defogger bawaan. Ya kan? Defogger bawaan sudah ada. Kebetulan ini kamera mundurnya sudah tambahan. Atau sensor parkir juga tambahan. Ini wiper. Untuk tulisan RS di sini ini tambahan ini. Sebenarnya nggak ada ini untuk yang walaupun varian yang tertinggi EPSD itu nggak ada labelnya apa-apa di sini. Ini polos. Ini RS ini tambahan. Oke, kalau untuk Honda Freed ini sendiri, ini sekitar tahun 2016 sudah tidak dipasarkan atau tidak diproduksi di Indonesia. Tapi kalau untuk pasaran Jepang ini masih berlanjut. Kemudian saya juga nggak tahu kenapa orang Indonesia itu kalau dikasih mobil yang punya fitur lebih bagus atau lebih komplit, itu malah nggak laku. Itu kalau dibandingkan dengan MPV lain, misalkan taruhlah kita sebut Toyota Avanza yang lama, terus Nissan Livina, terus Suzuki R3 kayak gitu kan. Terutama yang teman-teman lihat tadi bagian belakang itu kan baris ketiga itu malah lebih lega ini Honda Freed ini. Padahal kalau dipikir-pikir dari segi panjang, kalau kita lihat secara kasat mata itu kan Honda Freed ini kelihatan lebih pendek daripada ini komputer yang saya sebut tadi. Tapi ada kenyataannya lebih enak ini Honda Freed untuk baris belakang terutama. Dan baris kedua ini sudah dilengkapi dengan captain seat. Jadi harusnya lebih ini ya, lebih personal, lebih nyaman. Karena bisa diatur secara personal. Dan sekali lagi juga terima kasih buat Pos Auto Care. Udah banyak minjemin mobil bahan buat direview. Itu kalau pengen ini nyalon atau pengen detailing eksterior interior atau bagian mesin juga, ini nanti silakan mampir ke Pos Auto Care. Ini daerah Tingkir. Ini kebetulan kalau dari arah Semarang, kalau arah Semarang itu sebelum terminal Tingkir atau sebelum lampu merah itu ke kiri.
itu di Jalan Karebet. Itu silakan masuk di sini. Dan untuk teman-teman yang kebetulan punya ini pengalaman mengenai mobil Honda Freed ini, ya merasakan enaknya atau merasakan nggak enaknya ini, silahkan sharing atau tulis komentar di kolom komentar bagian bawah. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.